Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa lagi dengan Miss Rina. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat di dalam Tuhan. Mari pada saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Kita mengagungkan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu begitu luar biasa mencintai kita. Marilah kita ungkapkan rasa cinta kita di hadapan Tuhan. Firman-Nya Tuhan itu ya dan amin. Dan Tuhan Yesus adalah jaminan dan sebab kehidupan kita. Mari kita akan imani pujian ini bersama-sama. Kita mengagungkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Kami ingin bersyukur kepada Engkau atas rahmat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terbukti Engkau masih izinkan kami untuk kami masih bisa Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Untuk kami bisa bernafas Tuhan.
tetaplah bersama kami setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya adalah jaminan dan setiap hidup kami Tuhan. Bapa yang baik, pada saat pagi hari ini kami ingin belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka setiap hati kami, buka setiap pikiran kami, berikan kami hikmat dari Engkau Tuhan, agar kami mampu untuk menerima kebenaran firman-Mu, mampu untuk melaksanakan apa yang difirmankan oleh hamba-Mu, sehingga kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Bila yang keluar dari titik bibir hamba-Mu, itu semua dari Engkau, pesan Engkau kepada kami semua di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyambut dan firman-Mu dengan penuh sukacita. Kami percaya Engkau akan selalu memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian, anak-anak sekolah Kristen Terang Bangsa. Puji Tuhan, kita kembali dipertemukan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk pagi hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan. Anak-anakku sekalian, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kasih setia Tuhan, pemeliharaan-Mu untuk setiap kami, keluarga besar Sekolah Kristen Terang Bangsa. Kami mengucap syukur meskipun masih di tengah-tengah pandemi ini, kami masih boleh berkesempatan untuk terus belajar mengenal Engkau, belajar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Saat ini tiba waktunya pikiran kami, hati kami mau siapkan untuk Tuhan membimbing, mengajari kami. Tuhan berkati anak-anak kami mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Tuhan biarkan kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan supaya kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang menghidupi apa yang menjadi rencana dan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Anak-anakku sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mungkin anak-anakku saat ini kalau ditanya apa masalah terbesarmu, ada yang mau bilang, saya sudah jenuh banget, saya sudah bosan banget, cuma di rumah terus, tidak pernah kemana-mana. Saya sudah bosan dengan belajar di rumah, pengen ketemu teman-teman saja, gak bisa. Mungkin anak-anakku mau bilang, masalahku banyak, bukan cuma masalah sekolah sekarang, masalah di keluarga aku juga banyak. Saya nggak tahu gimana jalan keluarnya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup anak-anakku sekalian, rencana Tuhan dalam hidupmu itu ajaib. Rencana Tuhan dalam hidupmu itu luar biasa. Itu yang engkau tidak boleh lupakan. Ingat, meskipun saat ini kita susah, meskipun saat ini kamu lagi jenuh, lagi bosan, ingat, masa depanmu ada di tangan Tuhan dan Tuhan mau engkau menjadi anak-anak yang sukses, yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang menang, anak-anak yang dapat diandalkan. Nah, pagi ini anak-anakku kita akan belajar sedikit firman Tuhan. Saya akan membaca sedikit firman Tuhan. Saya ambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 31 sampai 39. Saya baca secara cepat ya. Demikian firman Tuhan. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud,
Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencongok barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Maka kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Amin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya kasihi, pagi hari ini saya mau mengajak anak-anakku memikirkan 3 kebenaran, 3 hal yang sangat penting dalam hidup kita, supaya Serisken, supaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh menjadi anak-anak yang menang, engkau menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang bersukacita karena cita-citamu, karena doamu, karena Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa ketiga kebenaran itu? Yang pertama, anak-anakku, kita mau belajar dari Daud. Tidak ada keberhasilan, rencana Tuhan selalu digenapi dalam diri anak-anaknya jikalau anak-anaknya itu punya yang namanya tanggung jawab. Anak-anakku sekalian, Daud menjadi orang yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan karena dia dengerin apa tuh kata orang tuanya. Papanya yang namanya Bapak Isa itu ya, bukan orang kaya loh. Punya kambing domba cuma 2-3 ekor aja. Anak-anaknya, anak yang pertama, kedua, dan ketiga itu jadi tentara Israel waktu itu. Bayangin ya, abang-abangnya, kakak-kakaknya, mas-masnya itu jadi tentara yang dapat diandalkan. Sedangkan Daud, siapa Daud? Daud itu tidak diperhitungkan, bahkan oleh orang tuanya pun sebenarnya dia tidak begitu dianggap. Kowe tak kasih kerjaan dadi angon kambing domba. Papanya punya kambing 2-3 ekor domba. Itu tok sing dikasih tanggung jawab. Kamu jaga. Kowe kasih makan, kamu carikan makanan buat kambing domba yang 3 ekor itu. Tapi Daud terbiasa bertanggung jawab. Apapun tugas tanggung jawab yang dipercayakan orang tua, dia kerjakan dengan setia. Ingat, orang tua itu adalah wakil Tuhan. Ingat, ketaatanmu kepada orang tua itu menunjukkan ketaatanmu kepada Tuhan. Anak-anakku, kau mau menjadi orang yang diberkati Tuhan, kau menjadi orang yang sukses, tidak ada cara lain. Tanggung jawab yang dipercayakan orang tua, engkau harus lakukan dengan setia. Kau harus lakukan dengan bertanggung jawab. Apapun itu, mulai dari hal yang kecil. Mungkin engkau merasa, apa sih Serisken? Yang saya kerjakan ini di rumah cuma cuci piring kok. Yang saya kerjakan di rumah cuma bantu mama ngurusin rumah kok. Paling cuma nyapu halaman atau nyapu rumah.
bagimu itu hal yang kecil. Tapi tidak akan ada yang namanya hal yang besar tanpa hal yang kecil. Tuhan tidak akan mempercayakan bangsa Israel kepada tangan seorang Daud kalau Daud tidak belajar untuk setia dan taat atas tugas yang dipercayakan papanya. Ketika dia menjadi seorang gembala kambing domba yang hanya 2-3 ekor itu. Jadi jangan anggap remeh terhadap tanggung jawab yang kecil, anak-anakku sekalian ya. Itu yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, apa yang membuat Daud diberkati oleh Tuhan? Bahkan dia bisa menang melawan si Goliat, raksasa Filistin itu, yang semua orang tidak nyangka kalau Daud pasti akan bisa menang. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah jaga hatimu. Jangan pernah engkau tawar hati. Apapun masalahmu, jangan pernah engkau patah semangat. Jangan engkau pernah menjadi melokro, katanya seperti itu ya. Siapapun yang mengejek engkau, siapapun yang merendahkan engkau, jangan pernah menjadi rendah diri. Jangan pernah menjadi minder. Jangan pernah menjadi takut. Jangan pernah menjadi cemas karena kata-kata orang. Daud pernah direndahkan. Siapa yang merendahkan Daud? Yang merendahkan Daud itu bukan orang lain loh. Yang merendahkan Daud itu bahkan Kang Masih Dewe. Bahkan abang-abangnya sendiri, keluarganya sendiri, orang percaya mbek Daud. Tidak percaya bahwa Daud itu bisa mengalahkan raksasa Filistin yaitu si Goliat. Ini kejadiannya waktu itu adalah bangsa Filistin yaitu si Goliat sedang menantang barisan prajurit tentara-tentara Israel. Dia menakut-nakuti bangsa Israel. Dah wes, 1 lawan 1 saja. Siapa yang berani menghadapi saya? Yuk, siapa yang menang? Sudah, berarti dialah yang memenangkan pertempuran ini. Semuanya tentaranya Raja Saul, Raja Israel, ketakutan. Bahkan rajanya saja takut juga. Rajanya Israel saja takut mendengar ancamannya si Goliat itu. Tapi yang hebat waktu itu, Daud tidak pernah takut. Tidak takut menghadapi itu orang, si Goliat itu. Meskipun dia diejek, meskipun dia direndahkan, tapi Daud tidak pernah hatinya tidak pernah dikuasai oleh ketakutan. Tidak ada tempat untuk cemas, tidak ada tempat untuk khawatir, tidak ada tempat untuk tidak percaya. Anak-anakku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, biasanya yang bikin kita ini tawar hati atau menjadi patah semangat itu kalau kita dinilai jelek sama orang lain, kalau kita dianggap remeh sama orang lain. Jangan pernah tawar hati. Hatimu jagai. Caranya gimana? Makanya seperti hari ini, pegang, ingat firman Tuhan. Jangan ingat perkataan orang lain yang menyakiti hatimu. Jangan. Kalau ada orang lain yang mengejek engkau, dibilang engkau si kurus, dibilang engkau si gemuk, dibilang engkau si bodoh, dibilang engkau si siapa lagi, jangan. Ingat perkataan Tuhan. Engkau itu anak-anakku yang istimewa. Engkau itu anakku yang luar biasa karena aku melihat hatimu. Karena engkau cinta, karena engkau taat kepadaku. Ingat itu anak-anakku. Hei anak-anakku di terang bangsa, kata Tuhan seperti itu. Jaga hatimu, jangan pernah tawar hati, jangan pernah simpan kecewa. Siapapun yang bikin engkau kecewa, jangan mau hatimu dikuasai kecewa. Mau keluarga seperti Daud ini, dia dikecewakan sama abang-abangnya loh, sama kang masnya loh. Tapi dia tidak mau hatinya dikuasai kekecewaan. Hatinya selalu dipenuhi dengan cinta, dipenuhi dengan optimisme, dipenuhi dengan kasih dan kehangatan, dipenuhi dengan mau ngampuni.
Tidak ada tempat untuk dia sakit hati. Daud tidak seperti itu. Daud tidak nyimpan hati yang begitu. Anak-anakku sekalian, jadi jangan pernah tawar hati ya. Jangan pernah mengingat apapun perkataan negatif, ejekan dari orang lain, mungkin dari teman, mungkin dari saudara, mungkin dari siapapun itu yang pernah mengejek kita, yang pernah merendahkan kita. Ingat, yang harus kita ingat bukan perkataan orang lain. Yang harus kita ingat adalah perkataan Tuhan untuk kita. Karena itulah yang benar. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan akan terus memberikan kita kemenangan. Engkau anak-anak terang bangsa akan menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, sama seperti Daud. Jikalau engkau jangan pernah melupakan dan harus mempercayai bahwa Tuhanlah yang menyertai kita. Tuhanlah yang menyertai anak-anak terang bangsa. Ingat, kita tidak pernah sendiri. Mungkin kita saat ini merasa, kok sepertinya saya sendiri ya Sir, tidak ada yang ngerti masalahku, teman-temanku nggak ngerti aku, bahkan papa mamaku sepertinya saat ini nggak ngerti aku. Ketika engkau merasa bahwa tidak ada orang lain yang mengerti engkau, ingatlah bahwa Tuhan itu mengerti persis hidup setiap kita, anak-anaknya. Anak-anakku di terang bangsa sekalian, apa masalahmu hari-hari ini? Ketika engkau punya masalah, jangan pernah lari kepada manusia. Tapi yang pertama kamu harus ingat adalah bahwa Tuhan itu selalu menyertai engkau. Maka engkau harus belajar selesaikan masalahmu bersama dengan Tuhan. Jangan engkau tinggalkan masalah. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Anak-anakku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita mau mengingat janji Tuhan bahwa anak-anakku sekalian, kita semua ini adalah anak-anak kerajaan, anak-anak Tuhan, yang dimana rencana Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Tuhan mau membawa kita menjadi berhasil, menjadi pemimpin, menjadi kepala, bukan ekor. Rahasianya 3 tadi. Jadilah pertama, anak-anak yang bertanggung jawab. Apapun tugas tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua, papa mama di rumah, engkau kerjakan itu dengan taat dan setia. Anak-anakku sekalian, yang kedua, jangan pernah tawar hati. Siapapun yang menilai kita tidak baik, jangan ingat perkataannya. Ingat saja perkataan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mengatakan, engkau itu begitu berharga, engkau itu anak-anaknya. Kita ini anak-anaknya. Yesus mau engkau terus maju, pantang menyerah, kendalikan pikiranmu, jangan mengingat perkataan negatif orang lain. Yang terakhir, yang ketiga tadi, jangan pernah lupa yang paling penting dari semuanya itu, yang membuat kita berhasil, rencana Tuhan dalam hidup kita, rencana Tuhan dalam hidup anak-anak terang bangsa akan tergenapi dan akan terjadi jikalau engkau selalu memiliki iman bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu dari 1 Samuel pasal 17. Kami diingatkan oleh Tuhan belajar dari hamba-Mu Daud, bahwa kami harus menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Kami harus terbiasa untuk taat dan setia, mengerjakan apa tugas tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua kami, yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami, Miss dan Sir di sekolah. Tuhan, ajar kami anak-anak terang bangsa menjadi anak-anak-Mu yang dapat diandalkan, anak-anak-Mu yang terbiasa bertanggung jawab, anak-anak-Mu yang punya hati luar biasa, tidak pernah tawar hati, tidak pernah menyimpan kecewa. Tapi kami menjadi anak-anak yang tahan menghadapi berbagai tekanan. Siapapun orang yang mengatakan yang tidak baik kepada kami, kami tidak akan pernah terpengaruh. Kami hanya akan mengingat perkataan Tuhan yang mengatakan betapa hidup kami berharga.
di hadapan Tuhan. Mulai dari dalam kandungan ibu kami, Engkau sudah menenun kami, Engkau sudah merancang setiap kami, Engkau sudah menciptakan kami dengan ajaib. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap kami, anak-anak-Mu. Tuhan, tolong kami, ingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, tetapi Engkau yang selalu menyertai kami. Apapun masalah yang kami hadapi, keluarga kami punya masalah yang besar sekalipun, bahkan di masa pandemi ini banyak Tuhan yang harus kami hadapi, kesulitan hidup, sekolah kami, keluarga kami. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak menghadapi Goliat sekarang, tapi kami menghadapi masalah-masalah yang besar. Tapi yang kami yakin dan percaya, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang selalu menyertai kami, menopang kami, memberikan kami kemenangan, memberikan kami kuasa, supaya kami menang atas setiap masalah-masalah kami, sehingga Tuhan Yesus, anak-anak terang bangsa, akan terus dipakai oleh Tuhan menjadi anak-anak yang menjadi berkat, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang dimana rencana Tuhan terjadi, Tuhan tergenapi dalam hidup setiap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati para orang tua, berkati orang tua kami Bapa, berkati papa mama yang sedang bekerja, berkati semua anak-anak kami di terang bangsa, mulai dari playgroup KB, TK, Tuhan, SD, SMP, SMA, PAUD, PKBM. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau yang selalu menyertai setiap anak-anak-Mu di terang bangsa ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.